Hai, assalamualaikum teman-teman. Nih, olahraga tuh kalau males tuh males ya, tapi harus dilakukan, harus dipaksakan. Di Hakim Sadi lagi, terima kasih loh udah setia, udah nunggu-nunggu katanya minggu ini siapa aja tamunya, siapa aja. Tunggu, tenang, semua tamu di sini pasti inspiratif ya. Arafah tuh suruh ditugasin itu bawa alat olahraga, tapi kok belum datang-datang ya. Arafah! Irfan! Astagfirullahaladzim, lu mau camping? Enggak, ini barang-barang yang Irfan suruh bawa. Apa sih ini bawa apa sih? Ini yang Irfan suruh. Matras? Ya. Aku bukan mau yoga. Kan aku mau main tenis meja. Gimana sih? Kok nyolot? Lagian ngasih 15.000 makan ginian aja kagak dapet. 15.000 bukan buat beli, 15.000 naik ojek minta ke tetangga sama Pak RT pinjem mejanya, bukan beli dia 15.000. Kalau kayak gitu ngomong dong. Terus ini apa? Ini biar Irfan menang. Bolanya kagak bakalan jatuh. Mungkin teman-teman juga pada heran ya. Ini kenapa sih tiba-tiba ngebahas tentang olahraga? Kenapa? Karena tamu kita kali ini ada hubungannya dengan olahraga. Berprestasi tingkat dunia. Wow, yang menang Paralimpik Tokyo 2020 bukan? Betul. Yuk, ini lihat nih profilnya. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah sebuah penghalang bagi seorang Ian David Michael Jacobs. Segala halang rintangan tak membuatnya gentar untuk terus berjuang, mengharumkan nama bangsa. Selain tekadnya yang gigih, sosok sang ibunda menjadi motivasi bagi dirinya meraih mimpi. Tak peduli berapapun rintangan, bagi dirinya semua itu adalah proses menuju keberhasilan. Diolok, diremehkan, dan ditertawakan oleh orang-orang tidak membuat David berhenti untuk terus membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi inspirasi. Tak perlu membenci, David justru kini telah membuktikan olokan demi olokan tersebut dengan segudang prestasi. Ya, dan teman-teman, David Jacobs sudah bersama kita. Mas David, apa kabar? Baik. Abang kalau David tuh ya. Ya, Bang, boleh. Namanya internasional sekali, David Jacobs. Iya. Nama asli atau nama populer gitu? Enggak, nama asli memang dari orang tua. Kalau penyanyi dangdut suka diganti kan, kalau Iya. olahragawan enggak ya? Enggak. Aslinya orang mana sih, Mas? Orang Ambon. Ambon, Manise. Ambon, tapi saya besar di Jawa sih, besar di Jawa. Oh gitu. Dan akhirnya menjadi atlet Paralimpik kemarin, Paralimpik 2020 di Tokyo. Jadi kalau setiap ada Olimpiade, ada Paralimpik itu selalu ya? Selalu. Jadi mulai dari nasional dulu, PON kan, PON ada Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional. Oke. Ya, kalau teman-teman disabilitas di situ semua. ya. Terus Jadi kalau SEA Games, ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Terus Olimpiade ada Paralimpik. Wow. Dan Jadi, semuanya pernah diikuti? Pernah semuanya. Wow, hebat Dan banget. bedanya biasanya sekitar 2-3 minggu. Jadi setelah Olimpiade baru ya Paralimpik gitu. Tahun berapa aja sih dapat medali itu, Bang? Saya pertama kali ikut Paralimpik tahun 2012 di London, dapat perunggu. Terus 2016 di Rio, Brasil, kalah sih, itu nggak dapat medali. Dan Paralimpik ke 2021 ini, tapi namanya tetap Tokyo 2020. Betul. Ya, dapat Karena perunggu dulu lagi. karena pandemi kan ya? Iya. Dapat perunggu lagi. Iya. Rasanya gimana sih jadi juara dunia tuh? Saya mah juara kelas aja nggak bisa, apa yang juara dunia? Ya, ya pasti ya ada senang, ya bangga bisa jadi juara gitu. Iya, Tapi kalau sebagai atlet pasti kan maunya emas lah, maunya yang terbaik bisa dapat emas. Tapi ya bersyukur ke Tuhan bahwa masih dikasih medali perunggu, juga bisa mengibarkan bendera merah putih juga di sana. Oke, berarti kalau Bang David itu ketika bertanding itu menggunakan tangan kiri? Tangan kiri, karena kan yang disabilitas kan tangan kanan saya. Dari lahir kalau saya dari lahir. Oke, nanti kita bahas mengenai sejarahnya. Siap, ya. Tapi ketika bertanding itu lawannya itu sama-sama disabilitas pasti, tapi beda-beda. Jadi gini, disabilitas itu kan ada macam-macam juga. Ada yang kursi roda. Kalau kursi roda ya lawannya kursi roda itu. Kalau yang seperti saya ya ada kelasnya juga, ya lawannya seperti saya gitu. Jadi saya nggak ngelawan yang atlet kursi roda gitu. Iya. Jadi kurang lebih hampir sama tingkat disabilitas, ada klasifikasi. Oke. Tapi bermain itu kan perlu kelincahan banget gitu kan? Iya, harus. Makanya tenis meja. yang kursi roda sama kursi roda. Iya. Jadi tingkat kesulitannya pun sama. Iya. Kemarin lawan siapa saja bisa sampai dapat perunggu?
Kemarin di babak penyisihan itu di pool saya lawan pemain dari Eropa, Montenegro dan Spanyol. Dua-duanya bisa menang, terus masuk ke perempat final 8 besar lawan Cina. Lawan Cina ini yang seru banget nih. Ya, Menegangkan Cina tuh kuat banget ya. Iya. Ya, akhirnya bisa menang, masuk semifinal. Terus ketemu Prancis, saya kalah di semifinal lawan Prancis. Ya. Masnya siapa kemarin? Masnya Polandia, 2 Prancis, 3 ya Indonesia. Tapi keren. Ya, makasih. Makasih loh bawa nama baik Indonesia dan bendera Indonesia dikibarkan juga di sana ya. Ya. Yang kemarin untuk di Paralimpik ini selain Bang David siapa lagi yang mendapatkan medali? Dapat berapa medali emas? Jadi bulu tangkis 2 emas. Terus peraknya ada bulu tangkis juga, ada angkat berat. Perunggunya ada saya tenis meja, atletik, sama bulu tangkis juga. Jadi memang bulu tangkis Indonesia ada luar biasa. Hebat banget ya, lah. hebat. Alhamdulillah keren banget. Tapi itu kan di Paralimpik. Ya. Untuk level Asia pernah mendapatkan emas kan? Pernah, jadi 2014 sama 2018 tuh saya dapat emas. Ya. ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Keren, keren banget. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ini adalah perjuangan bertahun-tahun. Ya. Dari usia berapa? Oh, jadi ya mulai kenal tenis meja kan umur 10 tahun. Itu karena nggak sengaja juga sih, karena ada, kan waktu itu kita pindah dari Sulawesi ke Jawa, Jawa Tengah. Terus ada di dekat rumah itu ada meja pingpong lah, meja pingpong. Ya di situ mulai belajar aja, main Coba sama aja. ya sama tetangga, sama keluarga gitu, main-main. Tapi seneng gitu, seneng. Terus orang tua ngeliat kok maksudnya antusias Kelihatan, banget main, terus ada bakat juga. Ya akhirnya di situ mulai diseriusin. Masukin ke klub akhirnya. Ya waktu itu di situ belum ada klub, di kota kecil soalnya kan. Jadi kayak latihan-latihan sama orang yang lebih bisa aja Iya. gitu. Bang David ini pernah dinobatkan menjadi pemain tenis meja disabilitas terbaik Ya. versi International Tennis Table Federation, betul? Betul. Kok bisa? Gimana ceritanya? Ya itu di tahun 2015 sih. Jadi itu penilaiannya dari tahun 2015 itu dari sepanjang turnamen yang diikutin. Ya saya waktu itu banyak dapat juara-juara di open turnamen. Jadi pada saat akhir tahun tuh ada penilaian itu, jadi saya terpilih. Gitu. Internasional? Iya. Wow. Pemain terbaik para table tennis. Iya. Table tennis. Apresiasinya dalam bentuk apa? Medali juga kah? Jadi waktu itu ya acaranya kan di Lisbon di Portugal, diundang ke sana, terus dapat ya penghargaan gitu, penghargaan. Wah. Iya. Pernah kepikir gini gak sih, Bang? Misal gini, mungkin dulu pernah tidak bersyukur dengan kondisinya, misalnya. Ya. Terus sekarang tiba-tiba dengan kondisinya menjadi membawa keberhasilan tersendiri. Pernah berpikir seperti itu nggak? Pernah lah, pernah. Jadi kalau saya nggak gini, mungkin bisa nggak sehebat ini gitu? Ya, pernah lah, pastinya kan dulu waktu kecil, waktu masih kan kita namanya berbeda kan dari yang lain, pasti tanya orang tua kenapa sih lahir seperti ini, ada minder, ada ya nggak pede lah dengan lingkungan, dengan apa. Tapi pada saat sekarang justru ngelihat ini kelemahan ini, kekurangan ini justru yang kekuatan saya saat ini gitu loh. Betul. Ya. Jadi mungkin kalau tidak ada kekurangan, Iya. aku sih ngomongnya bukan kekurangan ya, Ya. perbedaan Ya lah. perbedaan. Karena semuanya pasti sempurna sebetulnya Iya, kan. iya. Ya mungkin tidak setinggi ini prestasinya, mungkin seperti itu ya. Iya. Betul. Alhamdulillah, bersyukur loh. Seneng ikut mendengarkan cerita inspiratif seperti ini, bahwa di kondisi apapun, seperti apapun, kita harus selalu semangat untuk berprestasi. Ya. Nah, yang ini nih semangatnya naik turun kok ini nih. Ini semangat loh. Ini es teh buat ini para atlet. Oh, kok Nih. emang beda sama es teh bukan buat atlet? Enggak sih, sama aja. Namanya Kirain juga. gelasnya lebih berat gitu. Oh, gitu. Enggak, sama aja. Masa iya atlet? Emang atlet minumnya apaan sih? Atlet ya. Ya air lah. Yaudah deh, nanti kita akan berbicara juga ngobrol mengenai masa kecil dari Bang David, boleh ya? Boleh. Oke, dan Makasih pengalamannya banyak, pasti Bang. banyak juga. Oke, biar jangan kemana-mana dong. Jangan kemana-mana, tetap di The Hakim. Yeah. Terima kasih teman-teman masih bersama kami di sini di Net di The Hakims. Bang David, ayo minum dulu. Minum. Iya. Buatan Arafa enak gitu. Es batunya maaf ya.
Kok kayak sepatu getok abang-abang. Enak nggak? Kayaknya Pantesan air bentuknya mentah. nggak asik. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau jadi atlet itu makan, minum dijaga selalu atau pas mau pertandingan aja? Jujur. Kalau saya sih bebas aja, cuman menjelang pertandingan ya pasti agak dijaga lah. Iya, iya, iya. gitu loh. Tiap hari lari nggak? Hampir tiap hari lari. Hampir tiap Iya, hari lari? heeh. Wah, Kalau kamu? enggak, aku nggak pernah lari. Kata aku capek banget. Aku udah punya motor. Ngapain aku lari? Ngapain lari kalau masih ada motornya? Iya, capek banget ya. Tapi untungnya badannya bagus, jadinya lari nggak buncit. Kau nggak mau muji ke aku lagi sih? Makan Irfan kan udah juga naik mobil kan. Oh iya, juga lebih malas lagi ya? Males lagi. Maaf. Dulu tangannya Ya. sudah seperti ini. Dari lahir saya. Hmm. Dari lahir udah seperti ini. Boleh lihat gak, Mas? Maaf. Boleh lah. Maaf ya. Ya. Halus Jadi, ya, halus ya. Halus banget. Nggak pernah nyuci ya emang. Atlet emang nggak pernah nyuci dia. Disediain mesin cuci sama pemerintah. Iya benar. Ya kan atlet berprestasi. Maaf ya Mas, aku Iya, pegang iya, apa. ah. Jadi sebetulnya ini tuh tulang belulangnya tuh ada ya, Iya ada. tapi tidak ada ototnya atau gimana Mas? Ya jadi dia ini apa? Maksudnya nggak ada kekuatan aja sih kekuatan. Gitu. Maaf sekali, tidak bisa mengepal. Tidak bisa. Jadi batas itu Ya, saja. seperti Jadi ini aja. pernah ke dokter ditanyakan? Waktu kecil sih orang tua suka terapi gitu. Cuman memang ya katanya dokter waktu itu ya memang udah untuk sembuh ya nggak bisa gitu lah. Oke, kenapa kata dokter bisa seperti ini? Untuk waktu itu di Sulawesi sih saya lahirnya jadi Iya. katanya sih waktu itu kalau kata orang tua di vakum terus kena saraf tangan kanan Oh, saya. pas lahirnya. Iya. Oh. Di vakum tuh diapain sih? Jadi ketika proses lahir kan kotor enggak gitu. Jadi proses lahir itu ada yang secara normal bisa keluar, tapi ada yang tersendat. Nah, itu tuh ada alat kayak vakum karena disedot. Gitu. Nah, katanya kena baunya juga ya? mungkin ya Ya, mungkin. Di sini sih katanya saraf tangan. Iya, iya. di sini. Jadi karena bayi masih ringkih, gitu mungkin ini berkemungkinan Iya, kayak iya. ada saran atau apa gitu. Makanya kalau yang bayi-bayi di vakum itu biasanya kalau di kepalanya, maaf, agak lonjong gitu awalnya. Lama-lama tapi proses normal kembali gitu. Betul ya? Iya. Sekarang saya anaknya 5, jadi saya tahu banyak iya, tentang iya, hal bener itu. ya. Apalagi ada yang kembar kan. Iya, betul. Pernah diperiksa ke dokter tapi ya tidak bisa Ya, disembuhkan. cuman dulu mungkin kecil sekali ya. Cuman waktu itu kayak ada terapi ya ada Iya, ya iya. lumayan lah. Pokoknya pertumbuhannya tuh sangat minim sekali lah dulu. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang, maaf Mas, ini otot di tangan ini masih ada? Ada. Tapi ya Sampai lemah sini aja sampai gitu. Lemah saja. Ah. Jadi yang bisa di itu tuh cuma pergelangan tangan atau satu tangan sampai atas? Kalau dari sininya dia bisa nih, kalau ada powernya di sini. Oke, Tapi oke. ya cuman sebatas ini aja. Oke. sih. Nah, kalau main pingpong itu atau Ya. tenis meja kan ada lempar bola. bolanya gitu. Ya ini bisa untuk lempar bola bisa. Ah. Ya untuk lempar bola. Awal dulu pas kecil kan belum tahu teknik. Ya dulu waktu kecil pakai tangan kiri, Jadi, lempar, nah, main gitu. gitu. Cuman orang tua bilang kalau untuk lempar bola kayaknya ini bisa lah gitu. Jadinya dilatih-latih. Oke, Akhirnya oke. bisa lempar bola. Gitu. Pernah ini nggak namanya anak kecil? Biasanya kan suka namanya anak kecil kan ngomongnya itu suka asal ya. Ya, ya. Teman-teman dulu pernah ada yang ngolok-ngolok gitu? Ya ada lah pastilah ngolok terus mungkin ngetawain apa ngatain lah gitu ya pasti ada. Masih ingat sampai sekarang? Ya kalau dulu di Jawa dikatainnya apa tuh cekot gitu lah. Cekot apa? Cekot tuh kayak ya inilah punya cacat gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Cuy cekot gitu. Ya kalau sekarang namanya kan dibully gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Pas saat itu sakit hati nggak? Ya namanya- ya ada sih, cuman masih anak-anak kan maksudnya nggak terlalu inilah. Cuman paling ngomong ke orang tua aja. Ngadu ya? Ngadu ke orang tua. Jadi orang tua gimana? Orang tua? Ya orang tua pasti terus kasih ini kan, kasih semangat kan. Maksudnya nggak apa-apa memang udah dilahirkan dengan keadaan ini ya tetap semangat aja, tetap menerima apa yang sudah Tuhan berikan ya terus lakuin yang terbaik aja sih. Tapi gitu sempat aja. down, sempat sakit hati, sempat bete, sedih dan nanya Ya, kenapa saya seperti ini. Ya pernah juga ngomong ke orang tua seperti itu. Bahkan bukan dalam lingkungan anak-anak aja. Waktu saya dulu kan saya bergabung di tenis meja itu di level umum dulu. Saya pernah masuk ke tim nasional untuk umum. Dulu sempat ditolak juga, ditolak
bukan ditolak lah istilahnya, nggak dipanggil di pelatnas karena keadaan fisik seperti ini. Padahal gitu. kemampuannya ada. Iya, padahal kemampuannya ada. Tapi setelah itu terus semangat, terus ada pelatih juga kasih motivasi terus orang tua. Akhirnya saya juara 1 Indonesia. Di Level umum. umum, level Wow. umum. Keren banget ya. Wow. Level umum. Kirain dibeda-bedain gitu. Iya, iya. Itu belum masuk klub khusus Itu belum masuk disabilitas. Paralimpik. Saya nomor 1, setelah saya nomor 1 Indonesia, akhirnya tahun 2000 itu saya jadi pemain nasional. Saya pernah ikut SEA Games juga, SEA Games. Umum? Ya umum ini, umum. Jadi 2000 sampai 2009 itu saya ikut yang timnas umum. Oh, jadi masuk klub untuk disabilitas tuh Setelah itu tahun 2010. Wih, hebat loh. Hebat banget. berarti. Iya. Hebat loh. Tandingannya Iya. sama orang-orang yang biasa Iya, ya? iya. Tapi untuk masuk ke tim nasional itu perjuangannya kan Itu, benar-benar itu. harus benar-benar menunjukkan gitu loh. Padahal Keren banget. dulunya sih udah lumayan bagus sebenarnya, cuman mungkin masih 8 besar, masih nomor 3, Iya, tapi iya. itu masih belum dipanggil. Tapi setelah saya juara 1, baru saya jadi timnas. Pas ditolak sama pelatih tanda kutip. Ya, Bete tuh ada nyalahin diri sendiri apa gara-gara gue gini gitu. sebenarnya ada pastinya, tapi pasti kembali lagi ke orang tua. Terus ada pelatih saya yang benar-benar melatih saya itu terus kasih motivasi sih. Memang kalau kamu mau masuk tim nasional ya tunjukkannya harus juara gitu, harus juara 1 gitu. Jadi itu jangan jadikan tambah lemah, tambah putus asa, justru jadiin motivasi kan gitu. Ya, jadi orang tua yang selalu membesarkan Iya, hati. iya. Dari kecil sempat kecil, dibully, iya. orang tua membesarkan hati. Iya. Ketika berkembang bakatnya, Iya. tapi di lingkungan yang kurang pas istilahnya Iya, ya. Orang tua lagi. Jadi orang tua itu benar-benar mendampingi banget ya. Mendampingi terus pastinya. Sosok orang tua itu ada sosok yang penting dalam kehidupan David, untuk kehidupan kita juga. Untuk di kondisinya David, ibunya, bapaknya melindungi David sedemikian rupa menjadi David menjadi anak yang kuat dan hebat. Jadi penasaran nih, bagaimana kondisi maminya dari David saat ini dan juga pendapat mami David kepada prestasi David yang sudah level dunia. Kita telepon mami David. Halo mami. Mami. Salam kenal Mami, saya Irfan Hakim. Iya. Mami tak kenal. Mami, ini anak Mami tuh kok hebat banget ya? Ya, itu anugerah Tuhan. Katanya dulu kalau ketika sedang jatuh, maksudnya kalah atau dilecehkan orang, dibully, ditolak, Mami yang suka menguatkannya ya, betul ya Mami? Iyalah, kan itu anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan kasih itu harus bersyukur. Iya. Ini nih, ini anak Mami mau ngomong sesuatu katanya. Bilang makasih. Oh iya, Masih iya. ada kesempatan. Oh ya, Mam, ya ini mau terima kasih, Mami selalu yang ngasih semangat, ngasih, wah jadi terharu nih. Ayo. Selalu kasih semangat, kasih motivasi, terus mendoakan dan waktu David kalah, gagal ataupun mau menyerah, tapi Mami selalu ada di samping David dan selalu memberikan semangat dan mendoakan. Terima kasih ya Mami ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Semua itu anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Mam. Terima kasih. Ya, Bilang, iya, enak sih. I love you Mam. Love you more and more. Ya. Oh. Mi, Mami, terakhir. Tuhan, Mas Irfan. Iya, Mami. Mami mau ngomong apa sama David nih? David walaupun bagaimana kan, walaupun sudah jadi atlet dunia, masih tetap anak Mami juga. Ya, selalu mengucap syukur. Karena yang kasih kekuatan itu, semangat itu Tuhan. Ya. Ya, Mam, makasih Mam. Semua itu berkat dari Tuhan. Ya, Iya. ya. Kita cuma tetap mendoakan saja. Ya. Ya. Oke, Mami sehat terus ya Mami ya. Iya, bersyukur untuk kita semuanya ya. Ya. Dah Mami, bye-bye. Ya. Ya, saling doain. Iya. Saling doain Mami ya. Terima kasih Bang. Iya.
Dah. Jadi agak sedih-sedih juga nih. Usia udah sepuh tapi semangatnya juga terlihat sekali ya. Iya. Iya, dan gue tuh selalu ngajak teman-teman kalau itu ayo ungkapkan rasa. Kadang-kadang kita Iya, ngomong betul. I love you, sayang, itu tuh berat untuk diucapkan Iya, walaupun iya. kita menyayanginya kayak yang penting udah tahu kok gue sayang kayak gitu kan. Iya, iya. Terus diucapkan. Iya, betul. Iya. Kadang-kadang jarang sih itu emang. Ya tadi baru suruh Bang Irfan ngomong jadi. Mumpung masih ada. Iya, Mumpung betul. masih ada I love you too. Iya. I miss you too. Kalau Mami tiap telepon suka ngomong gitu, I love you, I love you. Ya Mam, gitu-gitu aja sih. Lunya jarang. Iya, kadang-kadang sih. Aduh, beruntung sekali loh punya orang tua yang benar-benar mensupport hobi anaknya, tidak memaksakan sesuai dengan keinginan orang tua. Iya. Dan kepintaran itu tidak hanya akademis saja, tapi Iya, juga iya. kebiasaan yang lainnya juga. Buat teman-teman disabilitas yang lain mungkin yang pasti, kalau saya bisa katakan pasti, pernah ada satu momen drop itu pasti terjadi, betul ya? Iya, ada pasti ya. Kasih semangat, gimana supaya semuanya tetap semangat dan menampilkan yang terbaik dari dirinya. Ya pastinya pesan saya kepada anak-anak muda disabilitas ya pastinya jangan kalah dengan keadaan ya, jangan malu dengan keadaan, tetap semangat, tetap usaha, tetap doa. Yang tadi saya ngomong juga kan, maksudnya dulu saya waktu kecil mungkin mikir ini kelemahan, kekurangan, tapi pada saat sekarang justru ya baru sadar bahwa ini justru yang Tuhan berikan nih kekuatan gitu. Ini adalah kekuatan saya. Dan juga buat para orang tua pastinya yang punya mungkin anak-anaknya ada yang disabilitas, jangan malu ya pastinya buat orang tua, tapi harus terus benar-benar mendukung anak tersebut. Biar anaknya juga bisa menjadi orang yang berguna lah, yang luar biasa juga. Wah, luar biasa. Tuhan itu tidak melihat bentuk fisik kita, Ya, ya. tapi hati kita yang terbaik. Dari Mami Bang David tadi terlihat bahwa benar-benar Tuhan bersyukur Ya, itu ya. harus kita lakukan, dan itu yang membuat David Jacobs menjadi besar seperti ini. Amin, Makasih amin. ya, Ya. sudah ngobrol Siap. walaupun sebentar tapi banyak sekali manfaat dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Ayo, di kondisi apapun, kekurangan tidak dalam bentuk fisik, kekurangan bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk ekonomi, bisa dalam bentuk apapun. Kondisi keluarga yang tidak utuh, misal, jangan membuat kita merasa rendah, merasa minder dan kecil. Kita bisa membesarkan diri kita sesuai dengan kemampuan yang ada di diri kita yang dimaksimalkan. Amin. Thank you ya. Ya, Oke, thank you. Ya. Salam olahraga. salam olahraga. Sampai ketemu di prestasi-prestasi berikutnya ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi dengan tamu inspiratif lainnya. Tetap di The Haki.